Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin. Wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Tanqihul Qaulil Hasis, syarah kitab Lubabil Hadis. Alhamdulillah sudah sampai di bab yang ke-36. Insyaallah 5 bab lagi sudah khatam insyaallah. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Al-babus sadis wa salasuna fi fadilati iyadatil marid. Bermula bab yang ke-36 itu pada menyatakan keutamaan iyadah, keutamaan mengunjungi orang sakit. Iyadah masdar dari ada ya'udu iyadah. Qala Utsmanu radhiyallahu anhu, berkatalah oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, Maridutu fa'adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sakit, maka menjenguk akan aku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata ianya Rasul. Apa kata Rasul? Bismillahirrahmanirrahim. U'idzuka billahil ahadis samadil ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad min syarri ma tajidu. Nah, ketika Nabi mengunjungi Utsman radhiyallahu an, Nabi berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. U'idzu dari a'adza. Aku melindungkan akan engkau. Jadi kalau a'udzu, aku yang berlindung. Ini tambah babnya af'ala. U'idzuka, aku melindungkan engkau kepada Allah. Maksudnya aku minta kepada Allah supaya Allah melindungimu. Gitu lebih kurang. U'idzuka, aku melindungkan akan engkau dengan Allah yang esa, as-samad lagi as-samad, as-samad tempat bergantung segalanya, alladzi lam yulad, Allah yang tidak melahirkan ia, walam yulad dan tidak dilahirkan akan dianya Allah, tidak diperanakan, walam yakun lahu dan tidak ada bagi Allah itu kufuwan, setara ahadun siapapun. Jadi ahadun ini isim yakun muakhar, kufuwan khabarnya. Allah yang lam yalid tidak melahirkan, walam yulad tidak diperanakan, walam yakun lahu tidak ada bagi Allah itu setara siapapun. Dari mana aku melindungkan engkau dengan Allah? Min syarri ma tajidu, dari keburukan apapun. Ma si mausul umum, min syarri ma tajidu, dari keburukan apapun yang engkau dapatkan. Qalaha miraran, mengatakan ianya Nabi akannya kalimat mulai dari bismillah sampai min syarri ma tajidu. Mengatakan ya Nabi akannya kalimat miraran, berulang-ulang. Jadi Nabi mengulang-ulangnya ya. Nah, berarti ini nanti kalau kita menjenguk orang sakit kita baca doa ini. Wa dakhala sallallahu alaihi wasallam ala Ali bin Abi Thalib, dan masuklah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, wa huwa maridun, dan dianya Sayyidina Ali itu maridun, yang sakit. Ini wawhal, padahal Sayyidina Ali itu sedang sakit. Maksudnya Nabi datang kepada Sayyidina Ali sementara Sayyidina Ali itu dalam keadaan sakit. Faqala lahu, maka berkata ianya Nabi baginya Ali radhiyallahu, Kul, katakan olehmu. Ini Nabi memerintahkan Sayyidina Ali untuk berdoa sendiri. Cuma diajarkan oleh Nabi. Kul, katakan olehmu, Allahumma inni as'aluka, ini adaan di sini biasanya maf'ul, an taj'ala. Oh, bukan taj'ala, ta'jil. Kalau ta'jil masdar enggak perlu kepada maf'ul ya. Kalau taj'ala untuk jadi maf'ul, fi'il jadi maf'ul harus ada huruf masdariyahnya. Kalau enggak bisa ditakwil. Ini ta'jil.
Katakan olehmu, hai Ali, Allahumma inni as'aluka ta'jila afiatik. Ya Allah, inni as'aluka. Sesungguhnya aku meminta kepadamu. Aku benar-benar meminta kepadamu, tauhid. Inni as'aluka. Sesungguhnya aku, ya Allah, as'aluka. Aku minta kepada engkau. Ta'jila afiatik. Akan kesembuhan. Akan segera kesembuhan darimu. Ta'jila. Akan kecepatan. Akan segera datangnya afiah darimu, kesembuhan darimu. Au sabran ala baliyati. Atau sungguhnya aku, ya Allah, aku mohon kepada engkau akan kesabaran. Jadi sabran atah pada ta'jila, akan kesabaran ala baliyatik, atas ujianmu. Au khurujan minad dunya ila rahmatik. Atau aku minta kepada engkau akan keluar dari dunia ini ila rahmatika, kepada rahmatmu. Fa innaka satu'ta ihdahunna, ini kata Nabi, sesungguhnya engkau, hai Ali, satu'ta, engkau akan diberikan, ihdahunna, akan salah satu darinya 3. Artinya Nabi mengajarkan kalau kita sakit berdoa boleh, meminta segera diberikan kesembuhan boleh, atau kita minta bukan kesembuhan, kita minta supaya diberikan kesabaran untuk sanggup menghadapi penyakit atau derita atau musibah yang sedang Allah berikan. Atau kita minta kalau memang kehidupan sudah nggak baik lagi, minta keluar dari dunia ini, dunia yang banyak masalah, menuju kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, meninggal. Qala Nabi alaihissalam, berkatalah oleh Nabi alaihissalam, apa kata Nabi? Udu al-maridah. Udu al-maridah. Udu fi'il amar, ada ya'udu. Qala yaqulu. Qulu. Nah, fi'il amar ketiga. Udu al-maridah. Jenguk olehmu akan orang sakit. Bidhammil aini wad dali bainahuma. Dengan dhammah in dan dhammah dal antara keduanya. Udu. Jadi innya dhammah dan dengan dhammah dal. Gini cara baca. Bidhammil aini wad dali, dengan dhammah in dan dal. Jadi in dhammah, dal dhammah, bainah wawun, yang sabit antara keduanya. Antara in dan dal itu ada waw. Ya, di antara keduanya in dan dal itu ada waw. Udu al-maridah. Jangan olehmu akan orang sakit. Apa arti udu? Zuru. Jangan olehmu akannya orang sakit. Watba'ul janazata. Watba'u ini fi'il amar dari tabi'ah yatba'u. Jadi itba'u, cuma karena ada waw, jadi watba'u, hamzah wasalnya hilang. Watba'ul janazah. Ikuti olehmu akan jenazah. Maksudnya kalau jenazah diantar ke kuburan, kita ikut. Itu nilai ibadah tersendiri, dapat pahala karena kita dapat banyak pelajaran dari jenazah. Bagaimana cara membaca watba'u? Bisukunil musannatil fauqiyah, dengan sukun musannah, dengan sukun yang bertitik 2 di atas, maksudnya dengan sukun ta. Wa fathil muwahhadatit tahtiyah, dengan fathah yang bertitik 1 di bawah, fathah ba maksudnya. Watba'u al janazah, ikuti olehmu akan jenazah. Tuzakkir kumul akhirah. Nah, ini tuzakir kita baca jawab amar. Udul maridah, jenguk olehmu akan orang sakit. Ikuti olehmu akan jenazah. Tuzakir kumul akhirah. Niscaya mengingatkan ia akan kamu akan akhirat. Nah, mengingatkan ia. Ia kita mengikuti jenazah, kita menjenguk orang sakit ya. Mengingatkan ia akan kamu akan akhirat. Kita jadi ingat akhirat. Orang sakit dekat dengan meninggal. Apalagi ngantarin jenazah. Atau tuzakir ini kembali ke jenazah doang. Niscaya mengingatkan yang jenazah akan kamu akan akhirat. Apa maksud akhirat? Ahwalaha, akan kondisi-kondisinya akhirat. Wa ahwalaha, ahwal itu haulun, kengerian. Jadi haulun, ahwal ini jamak dari haulun, kengerian, kegentingan. Niscaya mengingatkan ia jenazah akan kondisinya akhirat, wa ahwalaha, dan akan kengeriannya akhirat.
Dengan melihat jenazah kita akan membayangkan kan apa yang akan terjadi di dalam kubur hingga seterusnya. Wal amru lin nadab, bermula amar itu bagi nadab. Jadi amar dalam hadis ini watba'u dan udu ini amarnya nadab sunnah. Ini kalau kita pasang kaidah mantek udul maridah amrun. Nah, amrun kan? Al amru huna lin nadab, amar di sini untuk sunnah. Jadi udul maridah mandubun. Jadi mengunjungi orang sakit nanti sunnah. Begitu juga mengantarkan jenazah. Atau mungkin karena ada hadis lain juga yang menyatakan bahwa memang ini tidak wajib kan. Rawahu Ahmad, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Ahmad wa Ibnu Hibban dan oleh Ibnu Hibban wal Baihaqi dan oleh Imam Baihaqi an Abi Sa'id al-Khudri dari Abi Sa'id al-Khudri. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Aidul maridi yamshi fi makhrafatil jannah. Aidun, isim fa'il dari ada, bermula orang yang menjenguk orang sakit, itu yamshi, sedang berjalan ya fi makhrafatil jannah, di dalam taman sorga. Aidul maridi. Apa arti aidu? Alladhi kenapa ini? Tatallaba kita baca. Alladhi tutlabu iyadatuh. Orang-orang yang dianjurkan akan mengunjunginya. Jadi alladhi ini orang yang mengunjungi berarti. Oh, bukan. Jadi alladhi ini naat kepada marid, ini baru benar. Aidul marid, bermula menjenguk orang sakit. Orang sakit yang mana? Alladzi tutlabu iyadatuh. Orang sakit yang dianjurkan akan menjenguknya. Karena ada juga orang yang sakit tidak dianjurkan menjenguknya. Ya, misalkan orang fasik sakit, enggak ada anjuran. Tapi kalau kita mau menjenguk boleh. Nah, ini di sini kata Syekh Nawawi, aidul marid, bermula orang yang menjenguk orang sakit. Orang sakit yang mana? Jadi alladzina kepada orang sakit. Orang sakit yang dianjurkan akan menjenguknya itu yamshi, sedang berjalan ia dalam makhrafatil jannah, dalam taman surga. Begitulah fahala. Fal makhrafah bi fathil mimi al bustanu. Nah, maka bermula makhrafah dengan fathah mim itu bustan, kebun. Wal jam'u makharifu, bermula jamaknya makhrafah itu makharifu. Yamshi fil tiqati fawakihil jannah, sedang berjalan ia fil tiqat, dalam memungut buah-buah sorga. Jadi kebun itu biasanya kan dalam taman ada banyak buah. Jadi dalam kebun itu orang memetik buah. Makanya beliau mengartikan orang yang menjenguk orang sakit itu yamshi, itu yang sedang berjalan ia fil tiqati, dalam memungut buah-buah sorga. Ya, seolah sudah berada dalam surga. Wa maknahu annal aida fima yajuzuhu minats thawabi ka'annahu ala nakhlil jannah yakhrafu ay yajniya simaraha. Bermula maknanya hadis itu annal aida, sesungguhnya orang aid, orang yang menjenguk orang sakit, fima yajuzuhu, pada ma yang akan mendapatkan ia akan nyama dari pahala, itu ka'annahu, seolah-olahnya si aid, ka'annahu khabar anna, seolah-olahnya si orang yang menjenguk itu ala nakhlil jannah, itu berada di atas pohon korma sorga. Yakhrafu, yang memeti ia. Apa arti yakhrafu? Ayyajna atau ayyajniya. Janiya yajna apa jana yajniya. Ini tergantung di kamus. Kalau jana yajniya ayyajniya. Nah, bermula maknanya hadis itu bahwa sungguh orang yang menjenguk orang sakit, pada ma yang akan mendapati ia akannya dari pahala itu ka'annahu, seolah-olahnya dia itu ala nakhlil jannah, berada di atas pohon korma surga. Yakhrafu ayyajniya, yang memetik ia akan buah-buahnya korma, min haisu, dari sisi an-nafi'lahu, bahwa sungguh perbuatannya si aid tadi, orang yang menjenguk itu yujibu,
menyebabkan dia akan demikian. Itu makna hadis. Orang yang menjenguk orang sakit seolah-olah sedang berjalan dalam taman sorga. Apa maknanya? Orang yang menjenguk orang sakit, dilihat dari pahala yang akan didapatkan akibat jengukannya, seperti dia berada dalam taman sorga yang sedang memetik buah sorga. Ya, kenapa bisa seperti itu? Min haisu, karena perbuatannya itu kan menyebabkan dia jadi masuk sorga insya Allah. Niatnya baik, silaturahmi, tentunya amalan lain juga perlu dijaga kan? Karena niat baiknya silaturahmi membuat senang saudaranya yang sakit, dia bergegas menjenguk, insya Allah dapat pahala, bisa menyebabkan dia masuk sorga. Hatta yarji'ah, hingga kembali ia. Ya, orang yang menjenguk orang sakit seperti orang yang sedang belajar dalam taman sorga hingga kembali ia. Nah, begitu kembali dia baru keluar dari taman sorga. Begitulah umpamanya. Ini hadis sahih rawahu Muslimun. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Muslim an Saubana, dari Sauban. Siapa Sauban? Saubana ghairu munsharif. Alif nun alamiah. Dari Sauban. Siapa Sauban? Atiqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Atiq, seorang budak yang dibebaskan oleh Rasulullah. Nah, ini Sauban. Beliau namanya Sauban ya. Seorang hamba yang tadinya kemudian dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Atiq kita badal kepada Sauban. Atiqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wafid duraril muntasirah. Wafid duraril muntasirah li Suyuti. Dan sabit dalam kitab Ad-Duraril Muntasirah karangan Imam Suyuti. Ada juga yang menamakan kitab ini Durarul Mansur. Durarul Mansur ya. Ini di sini namanya Wafid Duraril Muntasirah. Enggak apa-apa, sama. Dan dalam kitab Duraril Muntasirah, durar mutiara muntasirah yang bertebaran. Tapi di sini enggak diartikan karena nama kitab. Wafid Duraril Muntasirah, dan dalam kitab Ad-Duraril Muntasirah milik Imam Suyuti, apa kata beliau? Salasun la yu'adu. 3 orang yang tidak dijenguk. Jadi salasun kita jadikan mubtada. Musawwi'nya kita takdirkan salasun minan nas la yu'adu. Bermula 3 orang dari manusia itu la yu'adu, tidak dijenguk mereka itu. Ini beliau membawakan tadi untuk melanjutkan tafsir di atas. Beliau menafsirkan di atas orang yang menjenguk orang sakit. Orang sakit yang bagaimana? Orang sakit yang dianjurkan untuk dijenguk. Apa ada orang yang sakit yang tidak dianjurkan dijenguk? Ternyata ada. Bukan orang fasik yang saya katakan tadi, ini beda lagi nih. Bermula 3 dari manusia itu la yu'adu, yang tidak dijenguk. Kenapa? Siapa? Sohibur ramadi, orang yang sakit mata. Sohibur rama, orang yang sakit mata. Mungkin takut takut menular. Sohibur ramadi, orang yang sakit mata. Sohibud dorasi, orang yang sakit gigi. Sahibud dumali. Sahibud dumali, orang yang sakit bisul. Nah, ini nggak tahu ini alasan kenapa nggak boleh dijenguk. Mungkin sakit mata takut menular, sakit gigi, orang sakit gigi biasanya pengen menyendiri, nggak bisa diajak ngomong. Sahibud dumal, orang sakit bisul. Dumal ini bisul gede-gede. Jamaknya damamil. Rawahul Baihaqi fi Sya'bi. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Baihaqi dalam Sya'bil Iman, dalam kitab Sya'bil Iman. Tapi wadha'afahu, melemahkan ianya Imam Baihaqi akan ini hadis. Min hadisi Abi Hurairah, dari hadis Abi Hurairah. Berarti hadis lemah kan? Jadi boleh saja kita menjenguk orang sakit mata, boleh. Orang sakit gigi juga boleh kalau teman ya. Tapi dengan ketentuan kita jenguk bawa obat lah. Waqala alaihi salam, berkatalah oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Apa kata Nabi? Ayadatul maridi awalu yaumin ay zamanen faridatun. Ayadatul maridi, bermula menjenguk orang sakit awala yaumin ay zamanen, awal hari, awal masa, itu faridah, fardu. Jadi maksud fardu di sini bukan wajib. Ini maksudnya dianjurkan.
Artinya kan kita perlu menjaga hubungan sosial kan. Jadi sangat wajar sekali orang yang baru sakit segera dijenguk gitu maksudnya. Ada penjelasannya. Bermula menjenguk orang sakit awwala yaumin pada awal hari itu fardu. Wa ma ba'daha sunnatun, dan bermula sesudahnya. Fardu itu jadi sunnah. Jadi maka susah juga memahami hadis ya kan. Kita nggak bisa memahami secara teks langsung karena satu hadis dengan hadis yang lain terkait. Kalau pengetahuan kita tentang hadis terbatas, kita nggak bisa menafsirkan hadis. Ini kita cuma membaca karangan para ulama, jadi para ulama sudah menjelaskan muradnya. Ada hadis-hadis yang lain yang kita nggak tahu. Kalau kita memahami hadis ini secara teks, berarti menjenguk orang sakit itu wajib. Nah, wal muradu fil fardi was sunnati huna bihasabil muru'ah awil akhlaqil jamilah. Bermula yang dimaksud dengan fardu dan sunnah di sini itu bihasabil muru'ah, dengan perhitungan harga diri awil akhlaqil jamilah, atau perhitungan akhlak yang indah. Jadi sesuai dengan harga diri, akhlak yang baik kalau kita hidup bermasyarakat. Kalau ada yang sakit, wajarnya segera kita jenguk. Itu makna fardunya. La bihasabi syara', bukan wajib dengan menurut hitungan agama. Agama tidak mewajibkannya. Qama qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang telah berkatalah oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi hadis tadi bisa ditafsirkan oleh ucapan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyatakan iyadatul maridi marratan sunnatun. Bermula menjenguk orang sakit sekali itu sunnah. Begitu teman kita, saudara kita, tetangga kita sakit, kita jenguk, itu sunnah pahalanya. Famazdadat fanafilatun ai zaidatus sunnah. Maka bermula yang lebih ianya lebih dari sekali, fanafilatun, maka itu nafilah. Apa arti nafilah? Zaidatus sunnati, tambahan sunnah. Jadi pertama sunnah, yang kedua berarti tambahan lagi sunnah juga. Nah, cuma nanti ada aturannya, kita menjenguk orang sakit ada aturannya, nggak boleh lama-lama. Kecuali yang kita jenguk itu orang sakit memang benar-benar dekat dengan kita, dia merasa nyaman, terhibur. Nah, itu beda lagi. Waqala alaihissalam, berkatalah Nabi alaihissalatu wassalam. Apa kata Nabi? La tajibu ayyadatul marid illa ba'da salasati ayyamin. Nah, tidak wajiblah oleh menjenguk orang sakit kecuali sesudah 3 hari. Ini susah lagi memahaminya. Tidak wajiblah oleh menjenguk orang sakit kecuali sesudah 3 hari. Nah, maksudnya begitu sakit enggak terlalu sangat dianjurkan menjenguk. Kalau sesudah 3 hari belum sembuh itu menunjukkan berarti sakitnya parah. Dianjurkan untuk dijenguk. Kalau baru sakit mungkin sakit sedikit kan. Nah, mungkin begitu. Artinya la tutlabu talban muakkadan illa ba'daha. Artinya tidak dituntut, tidak dianjurkan akan dianya menjenguk orang sakit. Tutlabu naib fa'ilnya kembali ke iyadah. La tutlabu, tidak dianjurkan akan dianya menjenguk orang sakit anjuran muakkadan, akan anjuran yang kuat, illa ba'daha, kecuali sesudah 3 hari. Nah, sudah 3 hari baru dianjurkan. Takutnya cuma sakit sedikit. Kecuali dari awal kita udah tahu memang sakit parah. Nah, itu arti pertama. Atau arti kedua, kata Syekh Nawawi rahimahullah, aula tajibu bihasabil muru'ah wal urfi illa ba'daha. Atau tidak wajib ianya menjenguk orang sakit menurut harga diri dan menurut uruf kecuali sesudah 3 hari. Artinya secara uruf tidak baik. Kalau udah 3 hari saudara kita sakit, kita belum hadir. Ini secara uruf kan tidak bagus. Nah, bagusnya, wajib di sini maksudnya baiknya menurut kita orang yang mempunyai harga diri, yang sebagai sesama saudara. Kalau orang udah sakit 3 hari berarti kita hadir menjenguk. Kama fil Ihya, sebagaimana yang ada dalam kitab Ihya. Agak susah ini. Waruwiya annahu qala alaihissalam, dan diriwayatkan bahwa sungguh hal dan sya'an itu telah berkatalah oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Apa kata Nabi? Iyadatul maridi ba'da salasin fawaqa naqatin. Bermula menjenguk orang sakit ba'da salasin, sesudah 3 hari, itu fawaqa. Fawaqa ini daraf, itu sabit, fawaqa naqah. Fawaqa naqah.
Jadi fawakanakah ini istilah nih. Fawakanakah ini. Jadi orang Arab itu kalau memerah susu onta, sesudah memerah susu onta berhenti. Nah, santai dulu 10 menit, 20 menit, biar susunya mengalir lagi. Atau jatah buat anak onta. Kemudian sesudahnya baru diperah lagi. Antara dua perahan susu onta itu namanya fawakanakah. Fawakanakah. Jadi ukuran kita menjenguk orang sakit ya segitu. Nah, 20-30 menit lah. Nah ini, bermula menjenguk orang sakit sesudah 3 hari itu fawakanakah, itu fawakanakah itu aja kita artikan, fawakanakah. Jadi fawakanakah itu masa antara dua perahan susu onta. Wa fi hadis Ad-Dailami an Ibni Umar, dan dalam hadis Ad-Dailami dari Ibni Umar, ayadatul maridi a'zamu ajran min ittiba'il janazah. Bermula menjenguk orang sakit itu lebih besar pahalanya. A'zamu ajran. Ajran ini tamyiz nisbah nih kalau sesudah isim tafdhil. Bermula menjenguk orang sakit itu a'zamu ajran. Lebih bagus nisbah pahala dari mengikuti jenazah. Aksaru min kamalan dalam kitab Jarumiyah. Zaidun ajmalu minka wajhan. Si Zaid lebih bagus dari engkau nisbah wajahnya. Artinya wajah si Zaid lebih ganteng dari engkau. Di sini begitu juga. Pahala mengikuti, pahala menjenguk orang sakit itu lebih besar dari mengikuti jenazah. Jadi ajran ini asalnya mubtada. Ajru iyadatil maridi a'zamu min ittiba'il janazah. Itu asalnya, cuma dirobah kan biar lebih mendebarkan. Jadilah tamnya. Bermula menjenguk orang sakit itu lebih besar nisbah pahala dari mengikuti jenazah. Kenapa? Li'anna fiha jabru khatiril marid. Li'anna fiha. Karena bahwa sungguh padanya menjenguk orang sakit, karena bahwa sungguh padanya menjenguk orang sakit itu jabru khatiril marid, itu menambal perasaan orang sakit. Wa ahlihi, dan keluarganya orang sakit. Senang. Orang sakit itu butuh hiburan dia, butuh perhatian. Jadi kalau kita menjenguk dia senang, keluarganya juga bahagia kan? Jadi membahagiakan orang hidup kan lebih utama daripada membahagiakan orang yang meninggal. Walaupun dalam mengikuti jenazah juga orang tuanya atau keluarganya tentu senang juga. Ini menurut Ibnu Umar. Ini menurut kondisi juga berarti kan? Pada kondisi tertentu kalau kita enggak mengantarkan jenazah saudara kita, itu ada enggak, gimana ya? Kadang keluarganya sedih. Mungkin dalam kondisi seperti itu ini pahalanya juga lebih banyak. Karena mengikuti jenazah itu bukan hanya untuk jenazahnya sendiri, tapi juga menjaga, menghibur orang yang sedang kena musibah, yaitu keluarga si mayat kan. Jadi bisa saja sama kalau kita lihat alasannya. Dalam menjenguk orang sakit, kenapa pahalanya besar? Menambal perasaan orang sakit, perasaan keluarganya. Mengantar jenazah juga sama kan, menambal perasaan keluarganya. Cuma nggak ada perasaan mayat. Nah itu bedanya. Nah kalau ini ada dua, berarti perasaan dia dan perasaan keluarga. Kalau mengantar jenazah cuma perasaan keluarga. Adapun jenazah kan udah meninggal. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man ada maridan salihan kharaja ma'ahu sab'una malakan. Barang siapa yang menjenguk ia akan orang sakit yang soleh, orang sakit yang soleh. Kharaja ma'ahu, niscaya keluar bersamanya si Aid tadi, orang yang menjenguk, sab'una oleh 70 orang malaikat. Yastaghfiruna lahu, yang mohon ampun oleh mereka malaikat untuknya orang yang jenguk. Wa yakhrujuna min baitil marid, dan keluar mereka malaikat dari rumah orang sakit, ma'ahu bersamanya si orang yang jenguk. Panjang. Wa yadkhuluna ila baitih, dan masuk oleh mereka ke rumahnya. Nah, ke rumahnya orang yang jenguk ini. Berarti siapa yang jenguk orang sakit, ketika dia keluar menjenguk, malaikat udah datang tuh. 70 orang malaikat menemaninya, mohon ampun. Nah, ketika dia masuk ke rumah si orang sakit, malaikat ikut masuk. Ketika dia keluar dari rumah orang sakit pun, malaikat itu ikut keluar masuk ke rumahnya ketika dia pulang. Sambil terus malaikat itu istighfar. Artinya jenguk orang sakit banyak pahalanya.
Wa fil ihya'i anhu, dan dalam kitab Ihya tertulis satu hadis anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ada maridan qa'ada fi makharifil jannah. Barang siapa yang menjenguk ia akan orang sakit, niscaya duduk ia dalam taman-taman surga. Makharif kan? Jamak dari makhrafon, di atas, makhrafah. Duduk ia dalam taman-taman surga. Hatta idza qama, hingga apabila berdiri ia. Berdiri ia. Maksudnya ketika dia masuk ke rumah orang sakit, kemudian dia bangun mau pulang. Idza qama, kemudian apabila bangun ia, wukila bihi sab'una alafi malakin, diwakilkan dengannya seseorang akan 70.000 malaikat, yusalluna alaihi, yang berselawat oleh mereka. Jadi selawat malaikat artinya istighfar kan? Yang istighfar mereka malaikat alaihi, untuknya, hatta laili, hingga malam. Itu 70.000 malaikat berselawat, artinya mohon ampun kepada Allah atas dosa kita yang jenguk. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, man ada maridan lam yadal fi kharfatil jannah. Barang siapa yang menjenguk ia akan seorang yang sakit, ini umum ya, orang sakit apapun, berarti bisa kita pahami orang sakit yang soleh atau umum. Karena kaedahnya setiap yang umum pasti ada taksisnya. Ya. Setiap umum pasti ada taksis. Barang siapa yang menjenguk ia akan orang sakit, kita artikan umum aja. Lam yazal, ini saya senantiasa ia dalam taman sorga. Fi kharfatil jannah. Fi khurfatil jannah. Bidhammil kha'i. Al-mu'jamah bacanya dengan dhammah kha, khur. Watuftahu, dan difatahkan akan dianya kha, kadang-kadang dipatahkan. Khurfah boleh, kharfah boleh. Warra'i sakinatin. Warra'i sakinatan, dengan ra, hal keadaan ra itu yang sukun. Ya. Bermula orang yang menjenguk ia akan orang sakit itu senantiasa ia berada dalam taman surga. Fima yakhtarifu minas samari. Artinya pada ma yang akan memetik ia dari buah-buah surga. Banyak tasbih di sini. Syubbiha ma yahuzuhu, bukan yajuzu tadi, yahuzu, mendapati. Syubbiha ma yahuzuhul aidu minas sawabi bima yahuzuhul mukhtarifu minas samar. Diserupakan akan sesuatu yang akan mendapati akannya oleh orang yang menjenguk. Apa sesuatu ini dari pahala, dengan sesuatu yang akan mendapati akannya al-muhtarif oleh orang yang memetik dari buah. Orang yang memetik buah dapat buah. Orang yang menjenguk orang sakit seperti orang yang memetik buah. Maksudnya dia juga dapat pahala. Waqila, dikatakan orang al-muradu bil khurfah huna at-tariq. Ada juga yang mengatakan bermula yang dimaksud dengan khurfah di sini jalan. Berarti barang siapa yang menjenguk ia akan orang sakit senantiasa ia berada dalam jalan menuju surga. Hadis sahih rawahu Muslim, meriwayatkan akan ini hadis oleh Muslim, an Sauban, dari Sauban maulal Mustafa, ya kan? Jadi maula tadi artinya atiq, orang yang dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, a'idul maridi yakhudu fi rahmatillah. Bermula orang yang menjenguk orang sakit itu yakhudu. Yakhudu artinya, arti dasarnya menyelam ya, tapi di sini artinya yamshi. Bermula orang yang menjenguk orang sakit itu yamshi, sedang berjalan ia dalam rahmat Allah Ta'ala. Fa idza jalasa indahu, maka bila duduk ia indahu, artinya di dekatnya orang sakit, in ghamasa fiha, niscaya tenggelam ia dalamnya rahmat. Tilkar rahmah. Fiha, kembali ke tilkar rahmah. Luar biasa kan? Menjenguk orang sakit berarti berjalan menuju rahmat. Bila duduk di dekat orang sakit, rahmat menyelimuti kita. Kita berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin lil Imam Ahmad, dan dalam satu riwayat milik Imam Ahmad wa Tabrani, dan milik Imam Tabrani, a'idul maridi yakhudu fir rahmah. Bermula orang yang menjenguk orang sakit itu yang berjalan ia dalam rahmat. Fa iza jalasa indahu, maka bila duduk ia di sisinya orang sakit, ghamarat hur rahmah, niscaya menyelimuti akannya oleh rahmat Allah. Ghamarat, menyelimuti akannya oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus dipercepat dikit nih, udah setengah jam. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, adamu ayadatil maridi asyaddu alaihi min maradih. Bermula tidak menjenguk orang sakit itu asyaddu, itu lebih berat, aksaru alaman, lebih besar nisbah kepedihan, alaihi, di atasnya orang sakit, min maradihi, dari sakitnya.
Teman kita sakit, kita nggak menjenguk dia, itu dia lebih pedih, lebih merasakan sakit dari sakitnya itu sendiri. Nah, sedih dia kok nggak ada yang jenguk, gitu kan? Nah, jadi makanya perlu dijenguk. Wa fi hadisin sahihin, dan dalam hadis yang sahih lid Dailami milik ad-Dailami an Abi Amamah al-Bahili dari Abi Umamah, bukan Amamah, an Abi Umamah al-Bahili dari Abi Umamah al-Bahili, an Abi Umamata ghairu munsharif, dan dalam hadis yang sahih lid Dailami milik Dailami an Abi Umamah al-Bahili dari Abi Umamah al-Bahili. Apa kata beliau? Iza ada ahadukum maridan fala ya'kul 'indahu syai'an. Apabila menjenguk oleh salah satu kamu akan orang yang sakit, maka fala ya'kul, jangan makan ia indahu di sisinya orang sakit syai'an akan sesuatu. Nah, ini kita mukhalafah mulu nih. Jenguk orang sakit menurut Abu Umamah ini jangan makan. Nah, fa innahu hadduhu min ayyadatihi. Nah, fa innahu, maka buah sungguhnya makanan. Mana mengartikan? Bila menjenguk oleh salah satu kamu orang sakit, fala ya'kul, maka jangan makan ia di sisinya orang sakit akan sesuatu. Fa innahu hadduhu. Nah, kita ini domainnya kembali. Maka buah sungguhnya tidak makan itu bahagiannya si sakit min ayadihi, dari kunjungannya si Aid tadi. Jadi kita jangan makan. Mungkinnya gini, orang sakit kan nggak bisa makan. Kita makan di depan dia, ini wah, membuat dia sedih, dia pengen makan, malah dia nggak bisa makan, sakit. Kita makan depan dia, mungkin begitu ya. Nah, jadi kita jangan makan. Tapi tuan rumah kan memberi kita minum, berarti kita minum mungkin agak jauh dari orang sakit lah. Tapi sekarang udah maklum, biasalah makan minum. Kita lihat di sini, fayukrahu lil aidi aklu syai'in indal marid. Dimakruhkan bagi orang yang menjenguk akan makan sesuatu di dekat orang sakit. Nah, ini makruh. Makan sesuatu di dekat orang sakit makruh. Kalau makruh apa ada pahala? Fa in akala indahu fala sawabalahu fil iyadah. Maka jika makan ia di sisinya orang sakit, fala sawabalahu, maka tidak ada pahala baginya dalam jengukannya fil iyadah. Kalau kita jenguk orang sakit, makan makanan dekat orang sakit, pahala yang banyak tadi di atas yang dijanjikan jadi nggak ada. Jadi kalau makan boleh, tapi jangan indahu. Jadi indah ini dharaf yang artinya qarib, dekat dia. Kalau jauh dikit ya nggak apa-apa. Kelihatannya seperti itu. Qala al-Manawi, berkatalah oleh al-Manawi, wa yadhharu anna mislal akli syurbu nahwi sukkari. Berkata oleh Syekh Manawi, dan zahirlah oleh bahwa sungguh seperti makan juga itu minum seumpama yang manis-manis. Syurbu nahwi sukkar. Nah, jadi menurut Syekh Manawi bukan hanya makan, dalam hadis makan. Beliau menambahkan lagi, zahirlah bahwa sungguh makan itu sama seperti minum. Minum juga sama. Minum yang manis-manis, teh manis ini, sukar gula. Makan yang enak-enak lah, membuat orang sakit tambah sedih, nggak bisa makan. Nah, fahwa muhbitun li sawabil iyadah. Maka dianya minum juga itu bisa menghapuskan bagi pahala mengunjungi orang sakit. Ini menurut Syekh Manawi, berat nih. Kaza fi Sirajil Munir, demikian tertulis dalam kitab Sirajil Munir. Kita baru nggak makan kalau kita jenguk orang sakit di rumah sakit. Kalau jenguk orang sakit di rumahnya pasti dikasih minum dan kasih makan malah. Waqala alaihissalam, berkata oleh Nabi alaihissalam, fawaqunakah, fawaqun al-iyadatu fawaqanakah, atau fawaku barangkali juga boleh ya. Al-iyadatu fawaqunakah, bermula iyadah itu, tapi ini dharaf ini, karena fawaqa ini maksudnya waktu, jadi dharaf. Al-iyadatu fawaqanakah, bermula iyadah itu sabit, fawaqanakah, seukuran memerah susu onta. Rawahul Baihaqi, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Baihaqi, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Ya kan, zamana, berarti fawaqa zamana, daraf zaman, makanya kita baca fawaqa. Jadi dharaf dan mudhaf ilaih muta'allaq kepada mahdhuf baru jadi khabar. Artinya zamanul iyadatil maridi
qadru fawakinakah. Bermula masa menjenguk orang sakit itu, bermula zaman, waktu menjenguk orang sakit itu qadru, sekadar fawakinakah. Sekedar fawakinakah. Bahwa dianya fawakinakah ma bainal halbataini, ma yang ada di antara dua perahan. Ya, dua perahan susu onta tadi kayak di atas kan. Wal fuak, fuak bukan fawak. Wal fuaku bi dhammil fa'i wa fathiha az-zamanul ladzi bainal halbataini. Bermula fuak dengan dhammah fa dan fathahnya fa, boleh fuak, boleh fawak. Itu az-zamanul ladzi, waktu yang ada di antara dua perahan susu. Perah susu berhenti, perah lagi, ya, waktu antara keduanya namanya fawak nakah. Li'anna naqata tuhlabu summa tutraku suwai'atan. Karena onta itu tuhlabu diperah akan dianya onta, summa tutraku kemudian ditinggalkan akan dianya onta, suwai'atan sebentar. Jadi suwai'ah ini tasghir dari sa'ah. Suwai'ah. Tiflun, tufailun. Karena onta itu diperah akan dia, kemudian ditinggalkan akan dianya onta suwai'atan sebentar. Yarda'ahal fasilu. Yang akan menyusui akannya onta oleh fasil, oleh anaknya. Diperah kemudian ditinggalkan, jatah untuk anaknya. Dihisap lagi oleh anaknya. Tujuannya apa? Litadurra, ini tadurra, supaya mengalir ia. Supaya susu itu mengalir lagi. Litadurra, supaya mengalirkan ianya onta, mengalirkan susu kembali karena dihisap tadi. Watuh labu dan diperah akan dianya onta kembali. Ya, itu alasannya. Ditinggalkan sebentar, menyusui akannya oleh anaknya litadurra, supaya mengalir ianya susu onta, atau watuh laba. Kita atah kepada litadurra, watuh laba, dan supaya bisa diperah kembali. Litadurra watuh laba, supaya mengalir susu ianya onta dan diperah akan dianya onta lagi. Wa fi riwayatin lid-Dailami, dalam riwayat Dailami, an Jabir, dari Jabir, afdalul ayadati ajran sur'atul qiyami min indil maridi. Bermula seutama-utama menjenguk nisbah pahala. Bermula yang paling utamanya menjenguk nisbah pahala itu sur'atul qiyam, cepat bangun dari sisi orang sakit. Artinya jangan lama menjenguknya. Khawatir dia punya hajat segala macam, mau ngomong nggak enak kan. Bahwa hadis dhaif, dianya ini hadis itu hadis dhaif memang. Tapi walaupun hadis dhaif artinya bagaimana? Afdalu ziyaratil maridi ayyakuna qu'udul aidi indahu fawaqa naqatin. Bermula seutama-utama menjenguk orang sakit itu bahwa adalah duduknya orang yang menjenguk di sisinya orang sakit itu fawaqa naqah, itu seukuran memerah susu onta. Kenapa nggak boleh lama-lama? Li'annahu qad yabdu lil maridi hajatun. Karena sesungguhnya hal dan sya'an itu kadang-kadang tampak. Yabdu, kadang-kadang muncul bagi orang yang sakit itu oleh satu hajat. Kadang dia punya hajat, pengen istirahat. Pengen ke kamar mandi. Wa hadza fi ghairi muta'ahidihi wa man ya'nasu bihi. Bermula ini anjuran mengunjungi orang sakit sebentar doang. Fi ghairi muta'ahidih, itu pada bukan orang yang menjaganya. Waman ya'nasu, dan bukan pada orang yang tenang ia, yang ya'nisu, yang jinak ia, yang damai ia dengannya orang. Wahaza, ini pada bukan orang yang muta'ahidih, yang memperhatikannya, yang menjaganya, bukan pada orang-orang yang damai ia dengannya orang. Kalau teman dekat dia merasa nyaman banget, ya nggak apa-apa lama. Kata fi Sirajul Munir, demikian tertulis dalam kitab Sirajul Munir. Qala Tawus, berkatalah oleh Tawus, afdalul iyadah akhafuha. Bermula yang paling utamanya iyadah, menjenguk, itu yang paling ringannya iyadah. Wa qala Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, wa min tamami iyadatil maridi ayyada'a ahadukum yadahu ala wajhi. Bermula dan sebahagian dari kesempurnaan menjenguk orang sakit itu ayyada'a ahadukum, bahwa meletak oleh salah satu kamu yadahu, tangannya, ala wajhihi, di atas wajahnya. Jenguk orang sakit, taruh tangan di wajah kan? Biar kita tahu panas apa dingin sambil mendoakan. Au ala yadihi, atau menaruh tangan di atas tangannya si sakit.
Fayas'aluhu kaifa huwa, maka bertanya ianya orang yang menjenguk akannya orang sakit, kaifa huwa, bagaimana keadaannya? Kaifa halu, bagaimana keadaan? Nah, wa tamamu tahiyyatikum. Wa tamamu tahiyyatikum bainakum al-musafah, dan bermula kesempurnaan penghormatan kamu di antara kamu itu musafah. Nah, ini hadis Nabi kan? Kemudian bersalaman dengan orang sakit. Indal mulaqah. Maksudnya di sini musafahah berjabat tangan. Berjabat tangan indal mulaqah ketika bertemu ba'da salam, sesudah salam. Ketika kita bertemu sahabat kita, beri salam dulu, assalamualaikum, baru jabat tangan. Bukan jabat tangan dulu kan? Rawi Ahmad meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Ahmad wa Tabrani dan oleh At-Tabrani an Abi Umamah, dari Abi Umamah bi isnadin dhaifin. Ini enggak ada hal ya. Bi isnadin dhaifin, dengan isnad yang dhaif. Wa hadza tamamul hadis. Wa hadza tamamul hadis alladhi awwaluhu a'idul maridi yakhusu fir rahmah. Wa hadza, bermula ini. Nah, ini tadi, ini mulai dari sini nih. Bermula ini itu tamamul hadis, kesempurnaan hadis alladzi awwaluhu, yang bermula awalnya hadis itu a'idul maridi yakhudu fir rahmah. Jadi hadis itu panjang. Ya, sebahagian riwayat itu terpotong-potong. Nah. Jadi ini sambungan hadis tadi nih, hadis di atas, sebahagian dari kesempurnaan menjenguk orang sakit. Itu meletakkan oleh salah satu kamu akan tangannya di atas wajahnya atau di atas tangannya. Kemudian dia bertanya kepadanya bagaimana hal dia. Bermula kesempurnaan penghormatan di antara kamu. Itu berjabat tangan. Nah, jadi hadis ini, wahadza, ini adalah kesempurnaan hadis alladzi, yang bermula awalnya hadis itu a'idul maridi yakhudu, di atas tadi. Bermula orang yang menjenguk orang sakit itu sedang berjalan ia dalam rahmat, sampai lanjut ke hadis ini. Wa fi hadisin sahihin, dan dalam satu hadis yang sahih. Fi riwayatil Hakim, dalam riwayat Imam Hakim, Ani bin Umar, Ani bin Amri bin al-As, dari Ibni Amr bin As. Apa kata beliau? Iza a'ada hadukum maridan, apabila menjenguk oleh salah satu kamu akan orang sakit, faliyakul, maka hendak berkata, ia berdoa, Allahumma shfi abdaka, ya Allah sembuhkan olehmu akan hambamu. Yang laka aduan. Nah, yang laka aduan, ini jawab isfi bil amar. Allahumma shfi abdaka, ya Allah sembuhkan olehmu akan hambamu. Yang laka, niscaya berjalan ia untukmu. Berjalan ia untukmu akan musuh. Maksudnya berjalan ia untukmu untuk mengalahi musuh. Sembuhkan dia ya Allah. Kalau dia sembuh, dia akan berperang membela agamamu. Nah, begitu. Isfi, sembuhkan akan hambamu ya Allah. Yang menyerang ia untukmu akan musuh juga boleh. Yang menyerang ia untukmu akan musuh. Yamshi laka ila shalah, atau berjalan ia untukmu kepada salat. Ada dua. Kalau engkau menyembuhkan dia ya Allah, dia akan menyerang musuh, kemudian dia bisa berjalan menuju salat jamaah. Ya Allah sembuhkan olehmu akan hambamu yang naka'a yang ka'u. Yang ka'ai naka'a yang ka'u, niscaya menyerang ia untukmu ya Allah akan musuh, atau berjalan ia untukmu kepada salat. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, ila janazatin, dia bisa berjalan ke jenazah, mengantarkan jenazah. Iza zara musliman fi maradih, artinya bila menjenguk ianya seseorang akan seorang muslim dalam sakitnya si muslim, falyakul, hendak berkata ia fi du'aihi, dalam doanya si a'id lahu, baginya si sakit, nadban, nisbah sunnah. Kita berdoa Allahumma shfi abdaka, ya Allah sembuhkan olehmu akan hambamu, ila akhirih, hingga akhirnya doa. Qauluhu yang ka'u bi fathil musannatid tahtiyah, dengan fathah musannah tahtiyah, dengan fathah ya. Musannah bertitik dua, tahtiyah di bawah, dengan fathah ya, yang ka'u. Wa sukunin nun, dan dengan sukun nun, naka'a yang ka'u. Wa fathil kaf, dan dengan fathah kaf, yang ka'. Wabil hamdah, dan dengan hamdah, wa tarkihi, dan meninggalkannya hamdah. Jadi boleh yang ka, boleh yang ka. Yakhruju, yajruhu, yujarrihu wa yu'allimu minan nikayah. Nah, jadi arti yang ka'u yaitu yujarrihu, melukai ia, wa yu'allimu, dan memedihkan ia. Minan nikayah diambil dari nikayah, naka'a yan ka'u nikayah.
Nikayah ini artinya menyerang musuh. Berarti sembuhkan olehmu ya Allah akan hambamu niscaya yang kau menyerang, tadi saya artikan ya, benar, yujarrihu, niscaya melukai ia, wa yu'limu, memedihkan ia akan musuh engkau, artinya dia akan berperang. Nah itu. Jadi yang kau artinya yujarrihu, melukai ia, yu'limu, memedihkan ia, diambil dari nikayah dengan kasrah nun wahya, dan dianya nikayah itu al-qatlu, membunuh, berperang. Wal iskhan. Jadi iskhan itu artinya juga hatta idza sakhantum dalam ayat kan. Jadi askhana itu menyerang musuh maksudnya. Keras dalam menyerang musuh. Jadi askhana a'da'ah artinya balagha wala ghudha fi qatlihim, sangat keras dalam perjuangannya melawan musuh. Jadi iskhan. Wahya dianya nikayah itu al-qatlu, berperang, wa iskhan juga berperang dengan kuat. Sembuhkan dia ya Allah biar dia berperang kembali. Wa qauluhu aduan, akan musuh maksudnya minal kufar, dari para kafirin. Amma idza ada kafiran fala yumkinid du'a lahu bidzalik. Adapun bila menjenguk ia akan orang kafir, maka tidak mungkinlah oleh berdoa baginya orang kafir dengan demikian. Menjenguk orang kafir boleh, kita punya kenalan kan, sahabat bisnis boleh, cuma doanya enggak seperti itu. Nah, wa in jadat iyadatuh, sekalipun bolehlah oleh menjenguk orang kafir, boleh dijenguk, cuma doanya doa minta diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai bab yang ke-36. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.